Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Masih semangat? Alhamdulillah. Anak-anak, hari ini Selasa 2 Februari tahun 2021, kita akan belajar tema yang ketujuh, peristiwa dalam kehidupan. Subtema yang pertama, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran yang pertama. Sebelum materi Pak Danang sampaikan, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kemudahan sehingga kalian nanti mampu memahami apa yang Pak Danang sampaikan melalui video ini. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku, hari ini materi pembelajaran kita yang pertama menjawab pertanyaan berdasarkan teks bacaan. Materi yang kedua, faktor pendorong penjelajahan samudra. Materi yang ketiga, sifat-sifat benda. Silahkan buka buku siswa kalian, tema yang ketujuh, halaman 1 sampai dengan halaman 17. Perhatikan anak-anak, gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar buah cengkeh. Buah cengkeh sebelum dikeringkan dan cengkeh kering, buah cengkeh setelah dikeringkan. Rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangannya. Anak-anakku, tahukah kamu hubungan antara cengkeh dan penjajahan yang dialami oleh bangsa kita? Cengkeh memiliki banyak manfaat. Sebagai bumbu masak, cengkeh digunakan dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk bubuk. Cengkeh juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Selain itu, minyak cengkeh digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Pohon cengkeh banyak manfaatnya, sehingga menjadikannya bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itulah, cengkeh merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal itu memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Bangsa kita mengalami penjajahan cukup lama. Selama masa penjajahan, bangsa kita mengalami penderitaan akibat adanya penindasan. Pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, datanglah orang-orang Eropa yang mengadakan pelayaran samudera. Kedatangan orang-orang Eropa di Nusantara mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, ketika orang-orang Eropa itu berusaha menguasai Nusantara, mereka mendapat reaksi keras berupa perlawanan-perlawanan di berbagai daerah. Mari kita simak teks berikut ini, peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudera. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Anak-anakku, tahukah kamu faktor-faktor pendorong penjelajahan samudera? Ya, faktor-faktor pendorong penjelajahan samudera antara lain sebagai berikut ini. A. Adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas atau gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. B. Adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. C. Adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. D. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya seperti berikut. 1. Dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudera luas. Kedua, ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Ketiga, ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai penunjuk arah sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Untuk menentukan arah, biasanya mereka berpedoman pada bintang, sehingga jika angkasa tertutup awan, mereka tidak dapat meneruskan pelayarannya. Dengan kompas, mereka bebas berlayar ke arah manapun tanpa gangguan baik siang maupun malam. Mari simak pula teks berikut ini, sifat-sifat benda. Benda-benda yang ada di sekitar kita digolongkan menjadi tiga, yaitu benda padat, cair, dan gas. Ketiganya memiliki sifat yang berbeda. Mengapa kamu perlu mengetahui sifat-sifat benda? Salah satu manfaat mengetahui sifat-sifat benda ialah kita akan tahu cara memperlakukan benda-benda yang ada di sekitar kita. Salah satu wujud benda adalah padat. Kamu pasti memiliki banyak benda di sekitarmu yang berwujud padat. Kamu dapat memegangnya, dapat memindahkannya tanpa mengubah bentuk aslinya. Benda padat yang ada di sekitarmu dapat diubah dengan beberapa perlakuan, seperti diberi panas, diberi tekanan tinggi, atau diberi perlakuan fisik seperti menggunting, menekan, melipat, atau merobek. Berikutnya adalah cair. Benda-benda cair dapat ditemui dengan mudah di sekitarmu. Air merupakan zat penting dalam kehidupan makhluk hidup yang berwujud cair. Benda cair yang ada di rumahmu biasanya berada dalam sebuah wadah seperti bak kamar mandi, baskom, gelas, atau ketel air. Perhatikanlah bahwa ketika benda cair itu dipindahkan, ia akan berubah mengikuti wadahnya. Jika wadahnya berlubang, benda cair itu akan segera mengalir keluar dari wadahnya. Jika kamu melihat sungai atau air terjun, air yang ada di dalam badan sungai akan mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Benda cair juga dapat merambat melalui serat-serat halus dari bahan seperti kain. Benda cair mengisi rongga kecil atau pori-pori bahan tersebut. Wujud benda yang lain adalah gas. Manusia dapat memasukkan dan mengeluarkan gas dari dalam tubuhnya pada saat bernapas. Manusia menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Dengan cara meniup, kamu dapat membuat sebuah balon mengembang. Dengan meniup, kamu juga dapat menggerakkan selembar kertas di tanganmu. Kamu dapat mencium bau napasmu sendiri. Kamu pun dapat mencium bau-bau lainnya yang berupa gas. Dengan memahami sifat gas, manusia menciptakan parfum atau minyak wangi untuk menyebarkan bau dari gas yang dikeluarkan dari wadah parfum tersebut. Namun, apakah kamu dapat melihat wujud gas? Anak-anakku, setelah kalian menyimak apa yang Pak Danang sampaikan di awal, tugas untuk kalian yang pertama, bahasa Indonesia. Berdasarkan bacaan di atas, isilah kolom-kolom berikut ini sesuai dengan pertanyaannya. Kedatangan bangsa Barat. 1. Siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Yang kedua, apa faktor yang melatar belakangi bangsa Barat melakukan penjajahan di Indonesia? Ketiga, kapan bangsa Barat mulai melakukan penjelajahan samudera? Keempat, di mana bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia? Kelima, mengapa bangsa Barat melakukan penjelajahan samudera? Dan yang keenam, bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? Tugas yang kedua, IPS. Salah satu latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia adalah semboyan 3G, Gold, Gospel, Glory. Tuliskan kembali arti Gold, Gospel, dan Glory pada kolom berikut ini. Mari kita simpulkan materi pada pagi hari ini, bahasa Indonesia. Kata tanya. Siapa untuk menanyakan nama orang? Di mana untuk menanyakan tempat? Kapan untuk menanyakan waktu? Bagaimana untuk menanyakan keadaan atau suasana? Mengapa untuk menanyakan alasan? IPS, bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya adalah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596.
Faktor-faktor pendorong penjelajahan samudera antara lain sebagai berikut. A. Adanya keinginan mencari kekayaan atau goal. B. Adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. C. Adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. D. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, dikembangkannya teknik pembuatan kapal. 2. Ditemukannya mesin untuk persenjataan. Dan yang ketiga, ditemukannya kompas. IPA, sifat-sifat benda. Benda-benda yang ada di sekitar kita digolongkan menjadi 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Ketiganya memiliki sifat yang berbeda. A. Benda padat, memiliki sifat dapat dipegang, volumenya tetap, dan bentuknya tetap. B. Benda cair, memiliki sifat dapat mengalir, bentuk sesuai wadahnya, volumenya tetap. C. Benda gas, memiliki sifat tidak dapat dipegang, dapat berubah bentuk, volumenya dapat berubah-ubah. Sebelum materi Pak Danang akhiri, jangan lupa sholat tepat pada waktunya ya. Jaga kesehatan, tetap semangat untuk meraih cita-cita kalian. Mari kita berdoa. Berdoa mulai, selesai. Pak Danang akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.